Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita akan melanjutkan kepada pembahasan fasal yang menjelaskan tentang al-kull wal kulliyah wal juz wal juz'iyah. Musannif di sini membahas fasal ini sebagai ziyadatu faidah, sebagai tambahan, karena al-kullu hukmuna harusnya berada di tasdik. Setelah kita kemarin membahas tentang tasdik, kita akan masuk kemudian juga membahas tentang qadiyah. Setelah itu membahas tentang macam-macam daripada qadiyah. Itu bi'tibaril maudhu', melihat kepada maudhu'nya, ada yang juz'i ada yang kulli, kemudian menghasilkan yang juz'i menjadi syakhsiyah. Kemudian kalau kulli bila mana tidak ada surnya menjadi muhmalah. Kalau ada surnya, kalau dia jami', surnya menunjukkan kepada jami', maka kulliyah. Kemudian kalau dia ba'd, maka itu juz'iyah. Nah, ada istilah-istilah yang mirip dengan istilah yang sudah kita pelajari dari mantik. Kemarin di tasawur kita ada kulliyun, sekarang di tasdik kita ada kulliyatun. Kemudian kita di tasawur ada juz'iyun, sekarang di tasdik kita ada juz'iyatun. Nah, karena istilah-istilah yang mirip-mirip ini, maka musannif berinisiatif untuk membahas sesuatu yang juga memiliki istilah yang sama tapi dia punya makna yang berbeda. Jadi punya kata yang sama, redaksinya sama tapi maknanya berbeda, yaitu faslun fi ahkamil kull wal kulliyah wal juz wal juz'iyah. Itu qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa ulum masyayikhina fid darain amin. Al-kullu hukmuna 'ala al-majmu'i ka kullu dzaka laysa dha wuqu'i wa haythu ma li kulli fardin hukima fa innahu kulliyatun qad 'ulima ila akhirih. Sebelum kita bahas kepada bait, saya akan muqaddimahi dulu bahwasanya al-kull itu di sini, fasl di sini menjelaskan tentang sesuatu yang ada kaitan sama hukum. Maka pembahasannya kita akhirkan gitu. Setelah kita membahas qadiyah dan macam-macam qadiyah. Al-kullu jadi ada istilah kullun, ada istilah kulliyatun. Kullun itu punya dua makna. Yang pertama yang muqabilul juz. Jadi muqabil lil juz, lawan daripada juz'un. Apa juz'un itu? Atau apa kullun pada akhirnya? Maknanya kullun berarti ma tarakkaba minal juz'aini fa aktsar. Sesuatu yang terbentuk dari dua bagian dan lebih. Kalau kita bayangkan di sini kursi, kemudian terbentuk dari mismar, paku, kemudian ada khashab, kayu. Maka di sini kursiyun, namanya kursi, tarakkaba min al-juz'aini min mismar wa khashab aksar, atau lebih daripada dua itu.
Contoh seperti kalam terbentuk dari beberapa lafaz, gitu. Kemudian setelah itu ada yang muqabilil kulliyah. Muqabilil kulliyah. Nah, ini yang akan kita maksudkan di sini. Di fasal itu ini dimaksudkan muqabilil kulliyah. Apa yang muqabilil kulliyah? Maknanya kullun pada akhirnya. Maknanya yang pertama bermakna semacam ini. Makna pertama daripada kullun yang muqabilil kulliyah. Maknanya adalah al-hukmu waqa'a ala kulli wahidin min afradil mawdu halatal ijtima'. Jadi hukum jatuh kepada satu persatu daripada afrodnya maudhu, tapi dalam kondisi afrodnya maudhu itu halatal ijtima', saat berkumpul. Ya. Ya, ini contohnya seperti at-tullab. Contohnya at-tullab yarfa'una as-sakhra atau yarfa'una al-maktab. Al-maktab al-kabir. Atau yarfa'una as-sakhra, terserah. Tulab mengangkat maktab, meja yang sangat besar. Nah, maka di sini kita bisa menghukumi fardun awal minat tulab yarfa'. Paham? Kemudian fardun sani minat tulab yarfa'. Apa bisa seperti itu? Tidak bisa ini. Tidak bisa kayak gini. Fardun awal minat tulab yarfa', fardun sani minat tulab yarfa'. Nggak bisa ini. Itu dihukumi kulli fardin. Ini halatul istiqlal. Jadi hukumnya jatuh kepada tulab, hukum mengangkat jatuh kepada tulab secara terpisah itu tidak bisa. Maka harus halatan ijtima'. Itu. Maka yang semacam ini harus ada begini pada akhirnya, tidak seperti ini. Gitu. Berarti tadi fardun awal ma'a as-sani, nah gitu. Al-fardul awal ma'a as-sani ma'a as-salis, gitu. Nah, baru kita mengatakan yar fa'un as-sakhra atau al-maktab, mengangkat batu besar atau maktab. Berarti dia harus ma'ah. Nah, ma'ah di sini punya makna apa? Ijtima'. Gitu. Punya makna ijtima'. Sehingga kita mengatakan kalau mereka bergabung baru hukumnya jatuh. Kalau mereka terpisah nggak bisa. Gitu. Karena nggak bisa satu orang mengangkat maktab yang besar, nggak bisa. Jadi harus 1, 2, 3, dan 4, 1 dan 2 dan 3 dan 4 mengangkat. Nah, ini disebut dengan kullun, ya, disebut dengan kullun. Yang muqabil kulliyah. Nah, kullun yang muqabil kulliyah. Maknanya kullun apa yang muqabil kulliyah? Yang pertama maknanya al-hukmu waqa'a ala kulli wahidin min afradil mawdu' halatal ijtima'. Nah, ini poin pentingnya di sini. Kita bisa ringkas al-hukmu waqa'a ala afradil mawdu' halatal ijtima'. Gitu. Hukum jatuh kepada afradnya mawdu' tatkala dia bersatu bersama. Oke, tamam. Makna kedua daripada apa? Kullun. Makna kedua daripada kullun makna keduanya adalah al-hukmu waqa'a ala majmu' al-afrad
Udah gitu saja. Sebagian besar atau jumlah. Ala julil afrad, sebagian besar. Gitu. Kullu tullab yaktubun umpama kita mengatakan kullu tullab yadkhuluna al-jami'ah. Mereka semua masuk kelas. Itu. Yaitu kullu tullab ini apa? Semuanya tanpa terkecuali atau cuman sebagian besar? Sebagian besar. Ya. Jadi seperti itu. Maka ini menunjukkan kepada majmu' sebagian besar. Bisa makna ini, bisa makna ini. Tapi jangan lupa dua makna ini berbeda tentunya ya. Gitu. Kalau kamu mengatakan semua tulab, kullu tulab masuk kelas, semua siswa masuk kelas, itu umpamanya siswanya ada 100, ya 90 lah. Berarti kurang 10. Tapi kan sebagian besar masuk. Tapi pertanyaannya gitu, apakah masuknya dia harus berkumpul dulu baru bisa masuk? Tidak. Enggak, kan berarti kita bisa mengatakan al-fardul awal dakhala, al-fardus tsani dakhala, ya, al-fardus tsalits dakhala. Nah, jadi seperti itu. Berarti tidak masuk ke sini. Jadi dua makna ini berbeda, tapi punya istilah yang sama itu kullun. Nah, dua-duanya ini mau yang pertama ataupun yang kedua disebutnya nanti yang muqabilil kulliyah itu adalah kullun. Kullun majmu'un. Namanya apa kullun? Majmu'i. Kullun majmu'i. Ya, kullun majmu'i. Kullun tapi majmu'. Maknanya majmu' ini berarti bisa halatal ijtima' satu, bisa majmu' yang julun bisa. Sebagian besar. Paham ini? Nah, oke. Itu yang pertama untuk kullun ya. Maka kalau ada kullun berarti dia bisa jadi muqabil juz ma taraka minal juz'aini fa aksar. Ya, enggak. Nah, sekarang kita ingin tahu gitu. Yang ini sama. Nah, ini pertama. Jadi itu. Sekarang apa maknanya juz'un? Tadi kan kita bahas muqabilil juz. Apa maknanya juz'un? Nah, sedangkan juz'un maknanya adalah ma tarakkaba minhu wa min ghairihi kullun. Nah, ini tuh. Jadi ini maknanya daripada juz'un. Emaknya. Ini kita bisa katakan mismar gitu. Mismar tarakkaba min mismar wa min ghairihi wa min al-khashab, paku terbentuk dari paku dan selain paku yaitu khashab, kullun, kursi. Nah, itu namanya juz'un. Nah, sekarang kita ingin tahu kalau kuliah yang di sini apa maknanya? Nah, kuliah di sini maknanya kita katakan sekarang. Kuliah sekarang punya dua makna. Yang pertama ada yang muqabilil juz'iyah. Nah, dan ini babnya kita sudah. Ya. Ini babnya di qadiyah itu. Ya kan? Gitu. Apa yang juz'iyah? Maka nama wudu juz'i. Kalau maka nama wudu, maka nama wudu'uha, maka nama wudu'ul kuliah juz'iyah. Juz'iyah maksudnya ba'dhan, sebagian. Gitu. Kalau maudu'nya itu adalah ba'd afrad, maka itu juz'iyah, ya kan? Seperti kita mengatakan ba'dul insan hayawan. Nah, itu yang pertama ya. Ini kita sudah bahas. Juz'iyah. Ada yang muqabil lil kul. Nah, yang di sini, yang saat ini gitu. Ya kan? Ada yang muqabil lil kul. Ini juga punya dua makna sama. Oke, makna yang pertama daripada ini, daripada kuliah. Itu makna pertamanya. Makna pertamanya adalah al-hukmu waqa'a ala kulli
fardin alal istiqlal atau halatal istiqlal. Halatal istiqlal, tatkala dia itu terpisah dari satu sama lain. Nah, ini poin intinya ada di sini, halatal istiqlal. Contohnya seperti apa? Atulab itu tadi yaktubuna darsa. Itu para thalib menulis dars. Ini kan maknanya berarti apa ini? Al fardul awal, kan itu ya? Yaktub. Al fardus sani yaktub. Orang pertama menulis, thalib pertama nulis, thalib kedua nulis, thalib ketiga nulis, terus bisa kan? Berarti tidak perlu dia mujtami'atan pegang satu pensil kemudian bareng-bareng, nggak bisa gitu. Nah, tidak harus maksudnya. Nah, itu maksudnya yaktubun ad-darsa. Dan ini ada dalam Al-Qur'an. Gitu. Bukan yang ini, tapi contoh yang ini ada dalam Al-Qur'an, yang halatal apa tadi? Halatal ijtima atau kullun itu. Wa yahmilu arsya rabbika yawma idzin thamaniya. Wa yahmiluna arsya rabbika yawma idzin thamaniya. Dan membawa atau mengangkat arsy Allah Subhanahu wa taala itu tatkala itu thamaniya gitu. Ya, malaikat yang hamilul arsy itu. Malaikat yang mengangkat arsy atau yang itu halatal ijtima berarti. Sedangkan di sini adalah halatal istiqlal. Tentu ini mudah ya contohnya ya. Pokoknya ini sesuatu yang tidak bisa dikerjakan secara individu. Pelaksanaannya tidak bisa individu. Yang ini individu bisa. Gitu. Cuman tatkala banyak kita mengatakan kullun. Ya. Poinnya ada di sini halatal istiqlal. Gitu. Kemudian setelah itu yang kedua, dia punya makna apa yang kedua? Yang kedua, dia punya makna al-hukmu. Al-hukmu, hukumnya waqa'a ala jami, ya kan? Persis seperti kuliah yang di lawannya juz'iyah. Ala jami. Bukan ala majmu', tapi secara keseluruhan. Seperti yang di juz'iyah sudah. Gitu. Kullul insan hayawan, berarti jami afrodil insan hayawan. Bukan lagi maknanya al-fardul awal minal insan hayawan, al-fardus sani minal insan hayawan. Enggak. Tidak seperti itu, gitu. Meskipun boleh, tapi bukan itu yang dimaksudkan. Saat kita mengatakan kullul insan hayawan, bisa nggak kita bawa kepada ini? Bisa. Kita bawa kepada ini? Bisa. Gitu. Ya. Kalau dibawa kepada yang pertama, kullul insan hayawan, berarti maknanya al-fardul awal minal insan hayawan, al-fardus sani minal insan hayawan. Karena yang diinginkan istiqlalnya itu. Gitu. Maksudnya istiqlal itu apa istiqlal? Berarti hadal fardu yastakillu bil hukmi. Yastakil bil hukmi. Maknanya yastakil gitu. Maknanya yastakil adalah apa? La yahtaju ila ijtima'ihi ma fardin akhar gitu. Litahaqqukil hukm alaihi. Gitu. Dia tidak butuh ngumpul sama fardun yang lain untuk supaya punya hukum. Beda halnya tatkala kita mengatakan kullut tulab yarfa'una sakhra. Kullut tulab atau tulab tadi atau pakai kullun supaya jelas gitu kullunnya. Kayak kullun. Kita mengatakan nggak bisa kita mengatakan al-fardul awal minat tulab yarfa'us sakhra. Al-fardus sani enggak boleh. Enggak bisa. Itu ya harus al-fardul awal ma'as-sani ma'as-salis yarfa'una sakhra. Gitu.
Berarti la yastakil, maknanya la yastakil gitu, yahtaju ila ijtima'il afrad gitu li tahaqqukil hukmi alaihim. Butuh kepada ijtima' afrad dulu baru hukumnya bisa dijatuhkan kepadanya atau bisa diletakkan kepada dia, bisa menerima hukum gitu. Tapi halatul istiqlal berarti tatkala dia istaqalla an fardin akhar nggak bisa. Paham ini? Tamam. Kemudian setelah itu, kalau seperti al-hukmu ala al-jami' ini sama ya, artinya sama. Sama dengan kuliah yang muqabilnya juz'iyah. Nah, semuanya ini kawan-kawan yang di sini gitu. Ini juga disebut sebagai apa? Kullun jami'i. Kullun jami'i. Disebut dengan kullun jami'i. Kullun jami'i. Ya, kullun jami'i. Apa kullun jami'i? Kullun jami'i ya kayak gini berarti. Atau seperti ini. Apa kullun majmu'i? Ya, seperti ini, al-hukmu waqa'a ala majmu'il afrad atau al-hukmu waqa'a ala kulli wahidin afrad ala hatal ijtima'. Wa hakadha. Ya, paham ini ya? Tamam. Baik. Kemudian setelah itu kita masuk ke dalam apa yang dikatakan oleh musannif. Musannif di sini memberikan contoh hadis Rasulullah SAW. Contoh terhadap apa? Pembahasan musannif kullun majmu'i. Al kullu hukmuna, adapun kullun itu hukmuna nahnu nahkumu ala majmu'il afrad. Nah, bisa berarti maknanya ala majmu'il afrad ay ala kulli fardin halatal ijtima' atau ala aksaril afrad atau jullal afrad, ala jullil afrad.
Kemudian itu setelah apa itu pembahasannya? Beliau di sini mengatakan contoh daripada al-kullu hukmun 'ala al-majmu'i adalah kullu dzaka laysa dza wuqu'i. Oke. Dari sini ya. Sekarang kita akan membahas apa yang dikatakan oleh musannif. Sebetulnya dia masuk kepada kullun majmu'i atau kullun jami'i. Dia apakah ala sabil istilah atau ala sabilil ijtima' ya. Beliau mengatakan kullu dzaka, harus dipanasin dulu ini. Kullu dzaka laisa dza wuqu'in. Ini diambil dari hadisnya Rasulullah. Hadisnya tentang Dzul Yadain. Ceritanya tatkala itu Rasulullah SAW sedang sholat asar. Pas sholat asar ternyata Rasulullah sholat asarnya 2 rakaat. Kemudian setelah itu 2 rakaat datang Dzul Yadain. Dzul Yadain ada di belakang. Karena Rasulullah selesai salam, Dzul Yadain bilang, "Ya Rasulullah, aku sirat as-salatu amnasita." Sholat itu sudah dikosor jadi 2. Bukan karena Rasulullah dalam perjalanan ya. Maksudnya yang dimaksud dengan dikosor itu maksudnya jadi 2. Amnasita, atau engkau lupa wahai Rasulullah. Nah, jawabannya Rasulullah, kullu dzalika lam yakun. Artinya gitu. Jadi salah saya baca ayat ini. Wa yahmilu arsya rabbika yawma idzin samaniyah ya. Yang pertama terus saya rubah wa yahmiluna, enggak wa yahmilu arsya rabbika. Kemudian setelah itu Rasulullah mengatakan itu kullu dzalika laysa dzauku, tapi pernyataan Rasulullah redaksi yang di hadisnya kullu dzalika lam, nah, laisanya diganti dengan lam, dzauku diganti dengan ya yakun gitu. Sahibu wuku berarti kan yakun. Kullu dzalika lam yakun. Seperti itu. Ya, kemudian kullu dzalika lam yakun berarti kawan-kawan, yang lam yakun ini apa saja isinya lam yakun? Sekarang kita bawa pemahaman ini kepada yang dikatakan oleh musannif. Apa? Ini masuk kullun majmu'i. Berarti halatal ijtima'. Halatal ijtima' gitu. Ini halatal ijtima'. Kullu dzalika lam yakun, kullun majmu'un. Sekarang apa saja yang lam yakun? Tadi kan Dzul Yadain bilang aku sholat amnasit. Berarti yang lam yakun itu terjadi pada 2 hal. Yang pertama apa? Nisyan. Nah, qasrun dulu, qasrun. Kemudian nisyan. Ya Rasulullah, kamu mengkosor sholat atau kamu lupa wahai Rasulullah? Rasulullah bilang, semuanya itu tidak terjadi. Kosor tidak terjadi, nisyan tidak terjadi. Tapi pemahamannya bukan seperti itu. Tatkala dibawa kepada majmu'i, menjadi apa? Kullu dzalika lam yakun berarti al-qasru wa ma'an nisyan. Nah gitu. Ma'an nisyan lam yakun. Berarti Rasulullah mau bilang apa? Ana lam ajtami
baina lam ajtami al-qasrah ma'an nisyan, ya kan? Saya nggak ngumpulin qasar sama nisyan. Enggak loh, saya nggak pernah melakukan dua hal secara bersamaan. Nah gitu kira-kira. Gitu. Dua hal qasar sama nisyan itu tidak terjadi bersamaan kepada saya. Nah, poinnya ada di halatal ijtima. Ya al-qasru ma'an nisyan lam yakun halatal ijtima. Gitu. Ya kan? Lam yakun halatal ijtima. Itu yang dimaksud oleh Rasulullah menurut siapa? Menurut musannif. Karena musannif membawanya kepada apa? Kullun majmu'i. Kullun majmu'i. Tapi setelah itu kemudian Rasulullah melaksanakan salah satunya, ya kan? Yaitu apa? Berarti nisyan. Rasulullah lupa ternyata yang terjadi itu bal ba'duhu, katanya bal ba'duhu qad kan. Ya, ini jawabannya siapa? Jawabu Dzil Yadain. Tapi gak nyambung jawaban ini gitu dengan pernyataan Rasulullah kalau dimaknai kepada kullun majmu'i. Rasulullah kan bilang, saya tidak mengumpulkan antara qasar sama nisyan. Tapi dijawab gimana? Ya Rasulullah, tapi salah satunya terjadi. Lah, kan nggak nyambung. Rasulullah bilang saya tidak mengumpulkan antara dua hal. Harusnya jawabannya, Rasulullah, kamu mengumpulkan dua hal itu. Tapi ya Rasulullah, salah satunya terjadi. Kan nggak nyambung. Itu. Kecuali Rasulullah bilang gini, saya tidak melakukan kedua-duanya. Jadi saya tidak melakukan qasar, saya tidak melakukan nisyan. Bukan berarti saya tidak mengumpulkan qasar dan nisyan. Ya kan beda ini jawaban ini. Ya Rasulullah, apakah sholat sudah diqasar atau engkau lupa? Saya tidak melakukan qasar dan nisyan secara bersamaan. Tapi salah satunya terjadi. Enggak nyambung. Harusnya bilang, tapi ya Rasulullah, kedua-duanya terjadi. Ya apa? Tapi kamu menggabungkannya wahai Rasulullah, gitu. Mengumpulkannya wahai Rasulullah. Tapi jawaban Dzuliyadain kan enggak. Bal ba'duhu qad kana. Sebagiannya terjadi. Berarti kalau enggak qasar berarti kan al-hukmu waqa'a ala kulli fardin. Istiqlal. Nah, paham ya? Jadi jawabannya Dzuliyadain ini menunjukkan kepada apa? Istiqlal. Jawabannya Dzuliyadain, maksudnya bal ba'duhu qad kana. Berarti an-nisyan ba'duhu kan bisa jadi apa? Nisyan atau qasar. Berarti kan mau mengatakan bal an-nisyan kana. Berarti al-hukmu waqa'a 'ala nisyan faqat au al-qasru faqat. Oke, ini jawabannya Dzuliyadain. Kemudian pertanyaannya Dzuliyadain. Soal Dzil Yadain. Apa pertanyaannya Dzil Yadain? Tatkala itu sebelum Rasulullah menjawab kullu dzalika lam yakun. Aku sirat as-salah an-nasi. Nah, kemudian katanya para ulama ini ya dulu alat ta'yin menunjukkan kepada ta'yin. Pertanyaannya Dzuliyadain ingin ingin menentukan salah satunya. Pertanyaannya mana buktinya? Ada istifham kemudian ketemu am. Istifham kalau ketemu am maka adalah ala ta'yin, bukan ala adamil fahmi. Itu bukan istifham mutlak. Kalau istifham enggak, ini bertanya istifham tapi thalabut ta'yin gitu, bukan thalabul fahmi gitu. Karena Dzuliyadain ngerti kalau Rasulullah lagi
lupa gitu. Cuman ragu kan. Sebetulnya Rasulullah lupa apa sholat sudah dinasakh kemudian dikosor, yang asar jadi 2. Gitu. Yang mana ini? Makanya Rasulullah bilang kullu dzalika lam yakun. Nah, yang yadullu ala ta'yin, berarti kalau ta'yin kan nggak bisa ijtima. Karena ta'yin tidak bisa ijtima. Menentukan berarti kan salah satunya. Berarti qasurat lam yaqa atau nisyan lam yaqa. Berarti ini juga istiqlal. Itu pertanyaan ini yadullu ala istiqlal. Ala istiqlal juga. Itu cocok. Nah, jawabannya dilihatin terhadap Rasulullah, pertanyaannya dilihatin kepada Rasulullah, itu semuanya menunjukkan kepada istiqlal. Kemudian tatkala Rasulullah bertanya tentang tatkala Rasulullah menjawab pertanyaannya dilihatin, aku surat as-shalah an-nasib ya Rasulullah. Ya Rasulullah, gitu. Di antara 2 itu salah satunya yang mana yang terjadi? Kan gitu maknanya tuh. Kemudian Rasulullah jawab, saya tidak mengumpulkan kedua-duanya secara bersamaan. Lah, nggak nyambung pertanyaan sama jawaban, ya. Sehingga harusnya dia itu kullun jami'i. Tuh. Jadi ala sabilil istiqlal harusnya. Kemudian tatkala Rasulullah sudah menjawab kullu dzalika lam yakun. Kemudian Dzulyadain bilang bal ba'duhu qad kan. Ya Rasulullah, salah satunya terjadi. Kalau salah satunya terjadi berarti dia jami'i. Maknanya apa? Al-hukmu waqa'a ala fardin bistiqlalin. Nah, cuman ada cumannya, ya kan? Cuman tatkala Rasulullah gitu. Tatkala kita bawa pernyataan Rasulullah kullu dzalika lam yakun, ya kan? Atau kullu dzaka laisa dzauqu. Ya, baik, ini kita katakan ini raddun alal musannif. Rad kepada musannif. Menggunakan jawabnya Dzulyadain kemudian soalnya Dzulyadain, ya kan? Itu soal sama jawaban Dzulyadain kepada Rasulullah yang menunjukkan kalamnya Rasulullah itu ala sabilil istiqlun jami'i. Cuman permasalahannya sekarang gitu. Tatkala kita mengatakan semacam itu gitu, berarti Rasulullah bohong. Maksudnya ini bantahan musannif kepada Mu'tarid. Nah, ini yang membantah musannif. Kemudian jawab sama musannif. Lau kana kadzalik lakadiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Ya enggak? Kalau Rasulullah bilang apa? Saya tidak qashar 1 dan saya tidak lupa 2. Berarti kan tidak pernah terjadi. Gitu. Ya kan? Qashar enggak terjadi, nisyan tidak terjadi. Bohong Rasulullah. Kenapa kok bohong? Lah, setelah itu Rasulullah nambah, ya enggak? Makanya dikatakan setelah itu bal ba'du qad kana gitu. Kemudian qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa zada raka'ataini. Kemudian Rasulullah menambah 2 rakaat. Gitu. Berarti pernyataan Rasulullah kalau dibawa kepada kullun jami'i itu tatkala Rasulullah bilang kullu dzalika lam yakun, kemudian Mu'tarid mengatakan kullu dzalika lam yakun, maknanya adalah al-qasru lam yaqa atau lam yakun wan nisyanu lam yaqa kadiba Rasulullah, kata musannif. Wahai Mu'tarid, kalau pernyataan Rasulullah dibawa kepada kullun jami'i dengan makna al-qasru lam yaqa wan nisyan lam yaqa, ka Rasulullah bohong kadi. Makanya saya bawa kepada apa? Kullun majmu'i. Maknanya apa? Al-qasru wan nisyan gitu. Lam yajtami'a. Gitu. Nahnu atau ana lam ajtami al-qasra wan nisyan. Saya enggak ngumpulin qasr sama nisyan. Tidak terjadi secara bersama. Ya benar memang. Gitu. Kan enggak terjadi bersamaan qasr sama nisyan. Yang terjadi kan 1. Ya berarti kan enggak bersamaan. Nah, berarti jujur Rasulullah dong. Jadi seperti itu. Tapi kalau seperti itu Rasulullah tidak paham.
Tapi masalah kamu musannif, kalau Rasulullah dibawa ke sana pemahamannya, pernyataannya dibawa kepada apa? Kullun majmu'i gitu. Maka Rasulullah tidak paham tentang pertanyaan Dzil Yadain kan nanya ta'yin, tapi Rasulullah menjawabnya dengan bukan mentakyin. Gitu. Sehingga jahilah Rasulullah SAW. Maka Rasulullah jahil. Nah, dan jahil lebih parah daripada kadzib. Kenapa? Kalau jahil tidak ada yang ditoleransi. Kalau bodoh nggak ada yang toleransi. Kalau kadzib, nah kita tengok dulu. Apakah Rasulullah kadzib? Oke, sekarang kita pindah nih. Pernyataannya musannif kullun majmu'i supaya Rasulullah tidak kadzib. Kemudian dibantah oleh Mu'tarid. Sekarang kita mengatakan, nanti gimana kata musannif ini? Wahai Mu'tarid, bagaimana? Nanti kan Rasulullah kalau pernyataannya dibawa pada kullun jami'i Rasulullah kadzib. Gimana solusinya supaya tidak kadzib? Kemudian musannif bilang, Mu'tarid mengatakan kalau kadzib itu masih bisa ditoleransi. Kenapa? Kita lihat kadzibnya. Gitu. Shadiq, sidqul qaul, itu pernyataan yang jujur itu ada dua macam. Gitu. Ada yang dia mutabiqun bil waqi', sesuai dengan kenyataan satu. Berarti kalau saya bilang saya lagi belajar sekarang, itu sesuai dengan kenyataan. Gitu. Yang kedua, ada yang mutabiqun lidzon. Ya enggak? Sesuai dengan prasangka. Gitu. Sesuai dengan prasangka. Sesuai dengan keyakinan. Itu bisa jadi kita katakan jujur. Itu orang Kristen bilang, kalau Tuhan mereka Yesus, jujur atau tidak? Jujur. Tapi jujur yang versi mutabiqun bidonnihi, sesuai dengan prasangkanya dia. Tapi apakah mutabiqun bil waqi'? Lah. Nah, sedangkan Rasulullah di sini apa yang Rasulullah katakan itu shadiq. Kenapa? Karena yutabiqu dhannah. Gitu. Karena tatkala kita mengatakan Rasulullah mengatakan saya tidak melakukan qasar satu, saya tidak nisyan dua. Kadzib Rasulullah? Enggak. Karena itu sesuai dzannya Rasulullah. Sehingga enggak kadzib. Nah, jadi menggunakan solusi tersebut, ya kan? Sehingga kesimpulannya pernyataan Rasulullah kullu dzalika lam yakun, kalau kita bawa kepada kullun jami'i, maknanya al-qasru lam yaqa wan nisyanu lam yaqa. Itu laisa kadziban. Kenapa? Karena gitu, adamu wuqu'in nisyan, tidak terjadinya nisyan. Satu, wa adamu wuqu'il apa qasr, itu hasab dhanni Rasulillah. Itu yutabik dhannya Rasulullah. Fa sadaqa. Maka shadiq, enggak kadzib. Dibawa ke sana. Sedangkan kalau kita bawa kepada kullun majmu'i, tatkala Rasulullah mengatakan al-qasru wan nisyan itu lam yajtami'a, tidak aku kumpulkan. Fajahila Rasulullah SAW, maka Rasulullah tidak paham gitu bisu'ali dzil yadain, dengan pertanyaannya dzil yadain itu, dengan khitabnya dzil yadain Rasulullah tidak paham. Nah, dan ini enggak ada solusinya. Gitu. Nah, ala kulli hal, maka yang rajih adalah kullu dzalika lam yakun, dibawa kepada apa? Kullun jami'i. Dan itu nanti yang ada di kitab-kitab, di syarah-syarah akan semacam itu. Ya. Di Sa'id Qaddurah beliau mengatakan al-musannif hamala al-tamsil ala marjuh. Gitu. Atau inna hadzal tamsil, katanya Sa'id Qaddurah, Syekh Sa'id Qaddurah, di syarahnya beliau mengatakan inna hadzal tamsil jarin ala ta'wilin marjuh. Contoh ini berlaku terhadap takwil yang
Marju. Kan ditakwil kan kalamnya Rasulullah kullu tadi kalamnya. Ya. Paham ya? Sedangkan warrajih annahu min babil kulliyah. Ya. Min babil kulliyah. Mana tadi? Kulliyah atau kullun jami'i. Dia itu dari bab kulliyah. Gitu. Apa salah satu buktinya? Ini sudah. Di annas soal ya, talabut ta'yin. Maka jawabannya harus dengan ta'yin atau nafi kullin minhuma, ya kan? Kalau soalnya ta'yin berarti memilih salah satunya. Ya Rasulullah, lupa atau qasar? Enggak lupa. Berarti qasar. Atau enggak dua-duanya. Saya tidak lupa dan saya tidak qasar. Bukan saya tidak mengumpulkan lupa dan gimana ceritanya. Nah, jadi seperti itu. Nah, itulah yang dimaksud sini al-kullu hukmuna 'alal majmu'i ka kullu dzaka laysa dza wuqu'i. Itu. Berarti kalamul musannif 'ala ta'wilin marju. Wa ta'wil ar-rajih ay al-kullu hukmuna 'alal majmu'i ka kullu dzaka laysa dza wuqu'i. Itu yang rajih adalah annahu min babil kulliyah wa laysa min babil apa tadi? Kul, ya. Wa haitsuma likulli fardin hukima. Wa haitsuma, dan dimanapun likulli fardin ay hukima likulli fardin, seperti tadi ya. Gitu. Al hukmu waqa'a likulli fardin. Berarti maknanya kulli fardin kulli wahidin min al afrad ala sabilil istiqlal. Fa innahu kulliyatun, maka sungguhnya itu kulliyah. Atau kita bisa bawa pemahamannya itu. Wa haitsuma hukima likulli fardin ay li jami'il afrad bidunil istisna, tanpa ada istisna, semuanya tanpa terkecuali, maka itu namanya adalah apa? Kulliyah, yang lawannya juz'iyah. Tapi seperti kullu nafsin dha'iqatul maut. Wal hukmu lil ba'di huwal juz'iyah. Wal hukmu ay idza waqa'a al hukmu ala ba'dil afrad, itu juz'i. Iya, waqad takallamna ala dzalik. Kita sudah membahas itu di mana? Permasalahan qadi aqsamul qadaya maksudnya, ya. Wal juz'u ma'rifatuhu jaliyah, dan sedangkan juz jaliyatun ma'rifatuhu. Itu sangat jelas sekali apanya? Pengertiannya, ya. Juz ini berarti lawannya apa tadi? Kullun yang ma tarakkaba minal juz'aini fa aktsar. Sedangkan juz adalah ma tarakkaba minhu wa min ghairihi al-kull. Berarti pernyataan-pernyataan mohon maaf, berarti istilah-istilah semacam tadi kullun, kulliyatun, kulliyun kita sudah tahu. Itu tinggal kita menempatkannya di mana, muqabilnya apa, lawannya yang mana ini. Juz'un, juz'iyatun, dan juz'i. Nah, itulah kepentingan musannif tatkala membahas faslun fi ahkamil kul wal kulliyah, atau faslun fil kul wal kulliyah wal juz wal juz'iyah. Wallahu ta'ala. Kemudian kawan-kawan kita akan masuk kepada pembahasan syartiyah. Definisinya kita sudah selesaikan. Sekarang kita masuk kepada taksim asy-syartiyah. Aqsamus syartiyah. Syartiyah, poin intinya ada pada ta'liqu qadiyatin ala qadiyatin ukhra, ya. Menghubungkan satu qadiyah dengan qadiyah yang
yang lain. Kalau kita mengatakan in kunta mu'minan dakhaltal jannah, kalau kamu mukmin maka kamu masuk surga, berarti gitu. Tahakkuk dukhulil jannah yata'allaq gitu ya. Bitahakkuki apa? Al-iman ya. Asyartiyah. Ada yang muttasilah, ada yang munfasilah. Ya. Gitu. Ada yang muttasilah, ada yang munfasilah. Yang muttasilah itu ma fihi al-ittisal, qadiyah yang di dalamnya terdapat ittisal apa? Baina qadiyataini ya enggak? Bainal muqaddam wa tali. Sedangkan yang munfasilah ma fihi at-ta'anud atau at-tanafi. Qadiyah yang di dalamnya antara muqaddam sama tali ada ta'anud atau tanafi, saling menafikan. Maknanya saling menafikan. Intahaqqaqal awal in adama tsani. Intahaqqaqas tsani in adamal awal. Genap dan ganjil contohnya. Al-adad jumlah itu imma ayyakuna zaujan wa imma ayyakuna fardan, ya enggak? Itu. Hitungan itu bisa jadi zauj. Kalau dia dalam kondisi apa? Ganjil, genap, berarti bukan ganjil. Berarti idza tahaqqaqaz zauj in adama al-fard. Kan gitu. Begitupun sebaliknya, berarti ta'anud. Oh, bukan ta'anud, bukan ta'anun, balik. Ta'anud, fi ta'anud wa tanafi. Oke. Kemudian yang muttasilah ini gitu. Definisinya apa definisinya? Ma hukima fiha. Nah, yang kayak kemarin sudah. Jadi definisinya syartiyah itu adalah definisinya muttasilah. Ya, mirip. Bukan mirip, itu memang definisinya. Ma hukima fiha bisidqi qadiyatin. Gitu. Ala, jangan di sini. Ala sidqi ukhra. Ya, kayak kemarin sudah persis. Ya. Jadi dia dihukumi di dalam qadiyah tersebut, qadiyah dihukumi dalam qadiyah tersebut dengan apa sidqun maknanya kemarin? Tahakkuk, ya. Terwujudnya qadiyah berarti ini muqaddam. Ini tali. Tali bisa terwujud ya. Nah, yang dia hukima fiha bisidqi qadiyatin. Bisidqi, jangan lupa. Ya. Bisidqi qadiyatin. Itu. Ala takdiri sidqi qadiyatin ukhra. Nah, ini namanya nanti mujabah. Jadi dia mujabah. Namanya mujabah karena qadiyah ini terwujud kalau dihubungkan dengan qadiyah yang lain. Ya. Contohnya yang kemarin sudah ya. Apa? Idza atau idza kanati asy-syamsu tali'atan fannaharu mawjudun. Berarti maknanya apa ini kawan-kawan? Kita bisa mengatakan ini. Berarti ittasala baina wujudun nahar. Jadi kita bisa mengatakan ittasala baina apa? Wujudi an-nahar wa tulu'i
asyams. Atau kalau kita gitu ingin praktekkan yang ini berarti gitu tahakkuki apa wujudi an-nahar ya ta'allaq. Atau yuqaddar ya enggak? Ala takdiri. Ya ta'allaq bi tahakkuki tulu'i asyams. Nah, bisa ini. Maka di sini punya makna apa? Ittisal, muttasilah akhirnya. Ittasala bainal muqaddam wa tali. Sekarang kita menemukan yang salibah. Yang salibah. Ini mujabah, ini salibah. Yang salibah ma hukima fiha mirip. Gitu. Fiha. Itu. Tapi di sini bi'adami sidqi qadiyatin ila akhirih. Yang di sini adam. Bi'adami sidqi qadiyatin. Maknanya apa? Tidak terwujudnya tali gitu kalau dihubungkan dengan muqaddam. Maknanya apa? Tidak ada hubungannya antara tali dan oke. Kita berikan contoh ini. In kana syamsu tali'atan fal-lailu malis. Laisa ya, lupa saya. Laisa. Untuk menunjukkan salibahnya ya. In kanatis syamsu tali'atan fal-lailu mawjudun. Maknanya apa? Tidak gitu. Tidak bila mana terjadi terbenam bila mana munculnya matahari, adanya malam. Aywa, ada laisanya di sini kan? Nah, laisa sini berfungsi untuk nafyul ittisal. Menafikan hubungan antara muqaddam dan tali. Maknanya apa? Tidak ada hubungannya antara muqaddam dan tali itu. Maksudnya tidak ada hubungannya. Malam terwujud tidak ada hubungannya dengan terwujudnya munculnya matahari. Gak ada hubungannya dua itu. Ya paham ya? Berarti maknanya laisa di sini nafyul ittisal. Kita bisa mengatakan la alaqata baina tulu'i syamsi wa wujudin lail. La alaqata. Maka itu salibah. Makanya di sini dikatakan bi'adami sidqi. Tidak adanya gitu, terwujudnya tali berkaitan dengan, maksudnya tidak ada keterkaitan antara muqaddam dan tali saat terwujud, ya enggak? Oke. Mudahnya kawan-kawan nafyul ittisal. Tidak ada hubungannya pokoknya. Oke, berarti sekarang kalau kita katakan apa membedakan mujabah dengan salibah? Kalau mujabah berarti gitu, ada hubungan antara muqaddam dan tali. Gitu. Wujudul ittisal di sini berarti. Kalau salibah nafyul ittisal. Nah, oke, berarti syartiyah muttasilah. Ya, lupa muttasilah malish. Syartiyah muttasilah. Mujabah dan salibah. Berikutnya ada pembahasan lain, ada taksim yang lain dari muttasilah kepada selain mujabah sama salibah. Kita melihat kepada apa? Hubungan antara muqaddam dan tali ini. Ya kan? Kita tahu tadi yang ada idanya mesti muqaddam. Yang tidak ada berarti jawab syaratnya tali gitu. Yang menjadi fi'il syaratnya adalah muqaddam. Paham ini?
Sekarang gitu. Syartiyah muttasilah terbagi menjadi dua juga. Pembagian lain, ini pembagian pertama sudah. Ada pembagian kedua. Itu. Muttasilah ada yang luzumiyah. Ada yang luzumiyah. Apa luzumiyah itu? Nah, ayo. Oh, saya lupa. Bentar. Taksimnya bi'tibari apa? Ya, paham ya? Ini bi'tibaril kaif, paham ya? Mujabah sama selibah itu kaif. Yang saya sebutkan di awal. Ini bi'tibaril kaif. Yang syartiyah muttasilah munfasilah bi'tibari dzat. Jadi dzatu syartiyah ada yang apa? Muttasilah ada yang munfasilah. Bi'tibari dzati. Yang ini bi'tibari bi'tibari luzumiyati ada dua. Ada luzumiyah, ada yang ittifaqiyah. Tahu luzumiyah? Yang kemarin lazim itu apa? Ada boleh infikak, ya enggak? Berarti dimanapun kamu menemukan muqaddam dan tali, mesti bersama-sama terus. Berarti gitu. Bahasa lainnya kawan-kawan, muqaddam ini kan tali ya. Muqaddam ini, dia itu muqaddam, bisa kita katakan juga malzum. Yang ini tali, bisa katakan juga apa? Lazim. Nah ini luzumiyah. Itu. Apa luzumiyah itu? Definisinya. Ma aujabah al-ittisal. Qadiyah yang mengharuskan aujab. Aujab. Sedangkan ittifaqiyah ma la yujib. Tidak mengharuskan ittisal. Ma la yujib al-ittisal. Nah, contoh yang pertama. Ini A, ini B. Yang A dulu contohnya. Gitu. Ya sudah, yang pertama ini kanati syamsu tali'atan fan naharu maujudun. Atau yang lain. In kanal insanu hayawanan fahuwa jismun. Fahuwa jismun, ya enggak? Dimanapun kamu menemukan insan itu kok hayawan, mesti dia luzum ini. Wajib. Atau ya sudah ini saja berarti. Gak apa-apa. Dimanapun kamu menemukan kok matahari terbit, mesti wujudun nahar. Faham ya? Nah. Kemudian yang B contohnya adalah gitu. In kanal insanu natikon fal himaru nahikun. Bila mana manusia itu natik, maka himar nahik. Apa hubungannya? Nggak ada, ya paham ya? Tidak ada. Oke. Tidak ada hubungannya. Ittifaqiyah atau ittifaqiyah. Ittifaqiyah itu kebetulan. Kebetulan. Kenapa kok kebetulan? Karena sering terjadi. Di kasrati wuku'ihi. Gitu. Sehingga dia harus muttasi. Sehingga dia bisa masuk ke muttasilah maksudnya. Karena sering terjadi. Sering kebetulan terjadi bersamaan gitu loh. Contohnya kalau Zaid di kamar, maka Amr gitu, sekolah. Gitu. Kalau saya masuk kelas, biasanya dokter ada di sana. Ah itu
Itu syartiyah muttasilah tapi ittifaqiyah itu. Karena sering terjadi gitu. Kan nggak harus tapi. Paham ya? Karena sering terjadi. Al-himaru nahikun. Luzumiyah. Kalau luzumiyah bukan sering terjadi, malah harus. Jadi gitu. Kemudian luzumiyah nanti dibagi lagi. Ya, dibagi lagi. Ada illiyah, ada idhafiyah. Kamu kan sudah paham lazim malzum, aman berarti. Pokoknya ini yang dimaksud luzumiyah ma'aujabal ittisal. Nah, apa saja yang ma'aujabal ittisal itu? Ittifaqiyah agak ada pembagiannya. Nah, ini dibagi nih. Tuh. Luzumiyah ini dibagi. Yang pertama adalah illiyah. Yang kedua adalah idhafiyah. Nah, illiyah contohnya yang ini sudah. Illiyah contohnya apa ini? Ini ilat ma'lul. Gitu. Apa illiyah? Sudah saya jelaskan. Muqaddamun bil illah. Ya. Di masalah takdim itu. Nah, kalau saya ulang, illiyah itu berarti antara ma'lul dan illatnya harus sama-sama terwujud bersamaan. Kaharokatil yad dengan harokatil khotam, ya enggak? Seperti geraknya tangan dengan geraknya cincin yang ada di tangan. Namanya illiyah. Itu juga sama-sama terwujud bersamaan kan? Lebih dulu apa? Mataharinya atau siangnya? Mataharinya dulu tak muncul. Berarti kalau matahari muncul berarti belum siang berarti. Belum, masih pagi. Ya maksud saya itu. Gitu. Paham ini ya? Kemudian ada idhafiyah. Idhafiyah contohnya ubuwah. Yang idhafiyah ini contohnya. Saya kasih contoh idhafiyah. Inkana Zaidun Aba Amrin, itu fa amrun fa amrun ibnu Zaidin. Ini kan kalau Zaid itu ayahnya Amr, ya berarti Amr anaknya Zaid. Gitu. Ini namanya idhofi. Harus ittisal ini. Itu. Harus ittisal, idhofiyah, tapi al-bunuwah wal ubuwah namanya. Tamam. Sekarang kita ke kitab. Beliau mengatakan dalam kitab wa in alat ta'liqi fiha qad hukim fa innaha syartiyatun, itu sudah saya jelaskan. Wa tanqasim ay wa hadhi syartiyah tanqasimu aidan juga gitu. Aidan dia juga, maksudnya aidan itu apa maksudnya aidan? Tahu kamu maknanya aidan? Ada ya idu aidan.
Kalau ada kata aidon, itu berarti ada sesuatu yang disamakan. Dia juga begitu. Dia juga begitu. Itu. Aidon itu berarti dia mirip juga. Itu. Tangqasimu aidon itu juga maknanya itu berarti dia mirip kok. Juga berarti di sana mengandung makna apa? Tamsil atau tasbih. Mengandung makna tasbih aidon itu. Mirip dengan apa? Mirip dengan hamliyah. Sama-sama apa kalau mirip? Sama-sama terbagi. Paham ya? Hamliyah terbagi, syartiyah juga terbagi. Ila syartiyatin muttasilah. Muta'allaqnya tangqasim. Wa tangqasim ila syartiyatin muttasilah wa mithliha. Ayo. Sekarang pertanyaannya gitu. Kita mengatakan kalau syartiyah itu definisinya adalah ittisal, betul tidak? Syartiyah itu berarti harus ada hubungan antara apa? Antara muqaddam dan tali. Loh, kita menemukan tadi di munfasilah itu gak ada hubungannya, malah apa? Ta'anud, tanafi. Ya berarti gak masuk syartiyah berarti dong. Harusnya gak masuk syartiyah gitu. Karena syartiyah itu wa in alat ta'liq. Kalau ada keterkaitan, sedangkan munfasilah tidak ada keterkaitan. Nah terus bagaimana ini? Makanya beliau di sini mengatakan wa misliha. Dan yang mirip dengan syartiyah muttasilah, harusnya dia memang tidak di syartiyah. Syartiyah munfasilah, mirip dari sisi apanya? Nanti dia juga punya muqaddam sama tali. Mirip dari sisi dia punya irtibat. Tapi bukan ittisal. Rabtun. Ikatan tapi bukan ittisaliyah. Ikatannya ta'anudiyah. Sama-sama punya alaqah. Kalau tadi yang pertama, muttasilah itu alaqahnya ittisaliyah, sedangkan yang munfasilah alaqahnya apa? Ta'anudiyah. Nah gitu. Sama-sama punya hubungan dan sama-sama bagian-bagiannya dinamai dengan muqaddam dan tali. Tapi enggak ada ta'liknya, enggak. Ta'lik bimana apa tadi? Bimana ittisal ta'lik. Yang memiliki ta'lik bimana irtibat. Yang memiliki ta'lik cuman apa? Cuman gitu. Cuman syartiyah. Makanya gitu nanti ada musannif yang ada syarih yang menafsirkan ta'lik. Apa makna ta'lik? Rabtun. Dan rabtun itu lebih umum dari sekedar ta'liq. Gitu. Oke. Kemudian beliau mengatakan di sini munfasilah, syartiyatun munfasilah. Maka yang mirip dengannya, makanya dikatakan mirip. Ya, misluha firrabti, bukan fit ta'liq, karena ta'liq tadi sudah diterjemahkan. Kalau ta'liq harus ittisal. Syartiyatun munfasilah. Oke. Nanti itu. Juz'ahuma, bagian keduanya, juz'ahuma apa? Baik muttasilah ataupun munfasilah. Muqaddam. Watali dan tali. Nah, ini nanti kita akan bahas. Begini kawan-kawan. Muqaddam dan tali yang di muttasilah beda dengan posisinya muqaddam dan tali di munfasilah. Muqaddam dan tali di muttasilah itu rutbahnya akliyah. Rutbahnya akliyah sebagaimana maudhu sama mahmul. Paham ya? Itu rutbahnya akliyah. Berarti gak bisa kamu ganta-ganti. Meskipun secara redaksi dibalik, saya berikan contoh. An-naharu mawjudun in kanati syamsu tali'atan. Mana yang muqaddam? In kanati syams. Padahal secara redaksi dia di belakang. Hai, seperti itu. Jadi juz'ul awal muqaddam, juz'ul saninya apa? Tali. Dan itu sesuai dengan rutbah akliyah. Di akal mana yang didahulukan. Oke. Sedangkan munfasilah itu rutbahnya lafziyah.
Bihasabil wada', peletakan. Mana yang disebutkan lebih dulu maka dia muqaddam. Yang akhir dia adalah tali. Paham ya? Oke. Maka di sini kita mengatakan juz'ahuma muqaddamun wa tali. Jadi muqaddam dan tali yang ada di muttasilah posisinya beda dengan yang ada di munfasilah. Kalau di munfasilah itu nanti kita contohkan. Tatkala kita mengatakan apa tadi al-adadu imma zaujun au fardun. Mana yang muqaddam? Zaujun, karena disebutkan lebih dulu, bukan karena posisinya, bukan karena secara akal itu lebih dulu, enggak. Nah, jadi gitu. Oke. Amma bayanu dzatil ittisali. Amma bayanu. Nah, sedangkan penjelasan tentang dzatil ittisal, ai sahibul ittisal berarti muttasilah. Apa definisinya? Ini definisinya. Ma aujabat. Nah, ini. Qadiyah yang mengharuskan. Nah, ini. Ma aujabat. Ma aujabat talazumal juz'aini. Berarti ittisalu al-muqaddam wa tali. Ittisalnya ittisal apa ini berarti? Luzumiyah. Karena di sini hanya khusus luzumiyah, maka kita takwil. Ya enggak? Berarti yang dimaksud dengan ma aujabat talazuma ai ma aujabat ittisalal juz'aini. Supaya ittifaqiyah juga bisa masuk ittifaqiyah itu. Paham ini? Oke. Kemudian setelah itu beliau mengatakan wadatul infisali. Wadatul infisal berarti yang mana? Sahibul infisal syartiyah munfasilah. Duna maini ay duna kadhib. Itu tambahan saja di nadhaman. Enggak ada urusannya sama definisi. Itu tatmiman lin nazmi lil bait, tatmiman lil bait. Itu. Oke. Apa definisinya? Ma aujabat tanafuran. Nah, tanafur itu maknanya sama. Tanafur, ta'anud, tanafi sama maknanya. Ya. Apa maknanya tadi? Idza tahaqqaqa asy-syai' gitu. Al-awwal in adama asy-syai' ats-tsani. Idza in adama al-awwal tahaqqaqa ats-tsani. Namanya apa itu? Ta'anud. Itu saling menafikan, saling meniadakan. Gak mungkin berkumpul berarti ya kan? Itu la yajuzul ijtima' berarti gak mungkin. Gitu. Bainahuma ay bainal muqaddam wa tali wa dzatul infisali duna maini. Ma aujabat tanafuran bainahuma. Itu. Yang ada tanafurnya di antara keduanya. Aqsamuha. Ini yang kita bicarakan sekarang. Ya ini itu syartiyah muttasilah kita sudah selesai. Sekarang syartiyah munfasilah. Al-munfasilah. Ma hukima fiha bit tanafi. Seperti biasa. Bit tanafi baina apa? Al-muqaddam wa
tadi, atau juz'aini lah supaya agak panjang. Dan muqaddam wa tali. At-tanafi, saling menafikan. Maknanya tadi tak ulang-ulang tadi. Nah, ma hukima fiha bitanafi, berarti ini definisinya munfasilah yang itu mujabah, munfasilah mujabah, munfasilah mujabah ma hukima fiha bitanafi. Sedangkan munfasilah yang salibah, tunggu dulu. Kita contohkan dulu. Al-adadu imma zaujun wa imma fardun. Udah, ini contohnya. Hitungan itu, penjumlahan itu bisa jadi genap atau ganjil. Udah. Ya kan? Kalau ada genap berarti tidak ada ganjil. Kalau tidak ada genap, tidak ada ganjil. Kalau ada genap berarti tidak ganjil. Dan seterusnya. Ya kan? Kemudian yang munfasilah salibah. Orang yang salibah. Kita mengatakan ma hukima fiha apa? Bi'adami at-tanafi bainahuma atau bainal juz'aini. Ya kan? Contohnya gitu. Laisa. Jadi seperti itu. Laisa imma. Nah, gitu nanti. Gitu. Laisa imma al hayawanu. Gitu. Ayyakuna insanan au katiban. Ma hukima fi abi anda bitanafi. Qadiyah yang di sana dihukumi tidak ada saling menafikan. Tidak menafikan, tidak saling menafikan. Berarti maknanya apa kalau tidak saling menafikan, tidak saling meniadakan? Gitu. Berarti dia bisa jadi berkumpul, paham ya? Laisa immal hayawan ayyakuna insanan au katiban. Gitu. Tidak saling meniadakan, gitu saja maknanya ya. Tidak saling meniadakan antara hayawan itu bisa jadi manusia atau penulis. Saling menafikan enggak? Enggak. Bisa jadi ada manusia dan penulis. Ini saya nulis. Nah, tidak tanafi berarti ya. Oke, namanya salibah. Poin intinya ada di mana? Ini. Husulut tanafi sama adamut tanafi sama adamut tanafi. Kalau salibah harus adamut tanafi. Sampai di sini. Oke. Sekarang munfasilah, pembagian munfasilah. Munfasilah. Ada 3 munfasilah itu. Kalau di sini tadi bi'tibaril kaif, ya enggak? Sekarang bi'tibarit tanafi. Tuh. Anis. Kita langsung bagi dulu. Seperti itu. Yang pertama ada al-munfasilah al-hakikiyah. Al-hakikiyah. Atau bahasa lainnya mani'atu al-jam'i wal khulu. Saya kasih tahu dulu. Mani'ah itu mencegah. Apa mani'ah itu mencegah? Adamul ijtima'. Maknanya mani'ah itu apa? Adamul ijtima' berarti tanafi, atau mani'ah itu tanafi, gitu saja. Maknanya adalah tanafi.
Tanafi fil jam'i wal khulu. Al-jam'u maknanya at-tahakkuk. Al-khulu maknanya adalah irtifa. Al-irtifa. Tahakkuk itu terwujud. Irtifa itu hilang. Tidak terwujud. Nah, ini nanti kita mudah ini. Apa contohnya? Ya sudah ini tadi. Al-adadu imma zaujun au fardun. Perhatikan. Kita lihat gitu. Hal yumkin ayyatahaqqaqa ma'an. Mungkin tidak terwujud bersamaan. Maka dia tanafi fit tahakkuk. Gitu. Ada apa? Ada hitungan, kemudian dia genap dan ganjil secara bersamaan. Bisa tidak? Gimana ceritanya ada genap 21 tadi? 2 ganjil, 2 genap, 1 ganjil. Apa gitu? Enggak. Oke, sekarang bisa tidak hilang bersamaan. Maknanya apa? Ada adat tidak genap dan tidak ganjil. Bisa tidak? Nah, itu namanya apa? Mani tanafiyat gitu. Tanafi waqa'a fit tahakkuk wa waqa'a fil irtifa. Nah, itu namanya mani'atul jam'i wal khulu. Nah, maka kemudian ditambah ma'an secara bersamaan. Paham ya? Oke. Berikutnya yang kedua. Ada mani'atu al-jam'i faqat. Kalian sudah paham. Berarti tanafi fit tahakkuk. Nah. Tapi apakah fil irtifa ada tanafi? Enggak. Tidak tanafi fil irtifa. Bisa jadi bersamaan dia hilang. Contohnya, al-launu imma bayad wa imma sawad. Bisa tidak? Gitu. Hitam dan putih secara bersamaan. Pernah itu? Kan ada yang hitam putih. Nah, tapi kan bukan hitam putih, tapi jadi apa? Abu-abu, sudah jadi yang lain. Betul nggak? Berarti nggak mungkin ada hitam dan putih secara bersama. Nah, pertanyaannya, ada tidak warna tidak hitam dan tidak putih? Oh, banyak. Nah, berarti dia yajuzul jam'. Berarti kalau mani'atul jam'i faqat, maknanya apa berarti? Yajuzul yajuzul khulu ma'an. Paham ini? Mudah ini. Yang ketiga, mani'atul khuluwi faqat. Yang ketiga mani'atul khulu. Mani'atul khulu. Apa mani'atul khulu? Berarti at-tanafi fil irtifa'i faqat. Berarti fit tahakkuk apakah bisa terjadi bersamaan? Boleh terjadi bersamaan. Contoh. Zaidun fil bahri. Oh, Zaidun imma, malis. Zaidun imma fil bahri wa imma la yaghraq. Khariqa yaghraku atau waraqa yaghriku. Wa imma la yaghraq. Nah, perhatikan ini. Saya akan memberi clue kepada kawan-kawan. Gini. Saya kasih tahu ini dulu. Ya juzul apa berarti? Ya juzul jam uma'an. Gini. Kalau irtifa, perhatikan nih. Kalau irtifa terjadi kepada amrun sabit, kalau irtifa terjadi kepada sesuatu yang ada, paham ya? Berarti yang ada dinafikan, berarti menjadi tiada. Ingat-ingat nih. Gitu. Zaidun di irtifa jadi apa? La Zaid, betul nggak? Oke. Kalau sesuatu yang tiada, kamu irtifa menjadi ada berarti. La Zaid, kamu irtifa. Zaid.
Karena nafiun nafi isbat. Menafikan yang nafi berarti ya, bahasa kalian min dan min itu. Min dan min, min dan min plus ya. Kecuali kacamata, min nambah min, ya tambah min oh. Paham ini ya? Berarti kalau sesuatu sabit kita irtifa maka dia jadi nafi. Sesuatu yang nafi kalau kita irtifa maka dia jadi sabit. Nah, paham ya? Oke. Kebalikannya begitu. Sesuatu yang nafi gitu, kok kamu wujudkan berarti nafi. Nah, paham ya? Dan seterusnya. Zaidun imma fil bahri wa imma la yaghraq. Hal yajuzul jam'u bainahuma? Apa des? Hal yajuzul irtifa. Berarti kalau Zaidun imma fil bahri kan? Poinnya kan? Aduh. Fil bahri kalau diiltifa menjadi apa? La fil bahri. Oke, sekarang menjadi la fil bahri. La yaghraq. Nafi ini. Kalau diirtifa menjadi apa? Yaghraq. Zaidun la fil bahri yaghraq. Zaid tidak di kan itu. Zaid tidak di mana? Tidak di laut tapi tenggelam. Bisa tidak? Di mana? Di pasir. Di mana ceritanya? Di mana tenggelam di mana? Dalam hayalan. Oh. Maksudnya bahrun di sini maun. Yang dimaksud apa? Yang dimaksud bahrun di sini air. Kalau tidak tenggelam di air kira-kira di mana? Di ini mandi bola tapi gitu. Enggak. Itu. Paham ini ya? Zaidun imma fil bahri wa imma la yaghraq. Kalau ini maniatul khulu berarti nanti apa? Maniatul khulu faqat, tidak mungkin dia kita hilangkan bersamaan. Zaidun la fil bahri yaghraq. Zaid tidak di air terus tenggelam. Loh. Di mana ini? Dalam hayalan katanya gitu. Dalam perasaan, tenggelam dalam perasaan. Enggak, kita mau sesuatu yang hais. Oke. Sekarang gitu. Hal yajuzul jam'u? Kenapa itu? Oke. Sekarang gitu. Hal yajuzul jam'u? Apakah boleh? Gitu. Terwujud bersamaan. Terwujud bersamaan gimana? Zaidun fil bahri wala yaghraq. Zaid ada di air tapi enggak tenggelam. Apa? Naik kapal. Fis safinah, ya enggak? Naik kapal. Enggak harus naik kapal. Renang. Renang. Ini juga sama. Maka di sini ya juzul jam. Paham ya? Kawan-kawan gitu. Kenapa namanya hakikiyah? Gitu. Kenapa yang pertama dinamai hakikiyah? Karena gitu. Haqiqatut tanafi itu ya tahaqqaq fil qismil awal. Haqiqah tanafi. Ya kan? Gimana kamu bisa menentukan kalau itu hakikat daripada tanafi? Loh, di dua kondisi dia tetap sama-sama menafikan. Gitu. Halatal ijtima' wa halatal irtifa' dia tetap sama-sama menafikan. Kalau di sini kan cuma di satu sisi. Yang di sini juga di satu sisi, maka tidak hakikah tanafinya. Paham ya? Dikatakan hakikiyah betul-betul terjadi maksudnya tanafi itu kalau di qismul awal. Karena dalam kondisi apapun dia sama-sama menafikan. Tapi yang di sini dalam kondisi tahakkuk saja dia yang ditanafikan tapi irtifaknya tidak. Yang nomor 3 kebalikan. Oke. Kemudian kalian lihat gitu. Mana yang lebih khusus dan yang lebih umum di antara 3 ini?
Gitu. Mani'atul jam'i, ya kan? Ini sudah ya? Hah? Kalau kamu buat seperti ini, sama mani'atul khulu. Ini dibagi dua, ada yang fakot, ada yang ma'al khului. Ya enggak? Ini dibagi dua, ada yang fakot, ada yang ma'al jam'i. Nah, maka yang lebih khusus yang sini. Ya enggak? Dia lebih khusus daripada mani'atul khului fakot. Maka jam'i lebih khusus. Begitu juga mani'atul jam'i fakot lebih umum daripada mani'atul khului. Nah, berarti ini selain hakikiyah kemudian akhosiyah. Paham ya? Udah gitu saja. Oke, kita baca sekarang. Ma'aujabat tanafuran bainahuma. Aqsamuha salasatun. Pembagiannya ada berapa tadi? 3. Gitu. Aqsamuha salasatun. Fal tu'lama, maka hendaklah kalian itu ketahui atau dipelajari, maka hendaknya dia dipelajari. Ya, fal tu'lama. Salah satu fal tu'lama. Mani'u jam'in au khuluwin au huma. Nah, ini. Mani'u jam'in faqat. Kamu kasih faqat. Berarti itu yang nomor 2. Mani'u jam'in faqat. Au khuluwin faqat. Berarti mani'u khuluwin faqat. Karena itu diatafkan kepada jam'in. Au huma. Berarti mani'atuhuma. Berarti mani'ul jam'i wal khuluwi ma'an. Ada. Wa huwa berarti itu yang terakhir karena yang paling dekat, ya enggak? Wa huwa ai wa mani'atul jam'i wal khuluwi ma'an al haqiqiyyu 1. Kalian sudah tahu hakikatnya, ya enggak? Kenapa? Karena at-tanafi waqa'a itu fi kulli ahwalin. Ya. Waqa'a fit tahaqquq wa waqa'a fil irtifa. Al akhassu. Kemudian tadi kita sudah jelaskan, ya enggak? Bahwasanya mani'atul jam'i wal khulu akhas min mani'atil jam'i faqat wa min mani'atil khului faqat. Fa'lama, maka hendaklah diketahui. Dah. Insyaallah yang akan datang. Udah kan? Setelah itu apa? Tanakut, ya kan? Ada yang saya tinggalkan? Sebelum-sebelumnya? Tidak ada ya? Selesai semua kan ya? Insyaallah yang akan datang kita akan membahas tanakud dan akes dan awal kias 3. Tanakud, akes, kemudian awal kias. Dan awal kias. Insyaallah. Tanakudun khulful qadiyataini fi kaifin wasidki wahidin amrun kufi. Gitu kan ya? Seterusnya. Oke, tamam. Ya, Al-Fatihah. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim
معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون.